black ops designed to heighten fear and subjugate rational thought among the general population. But he lives out here in the woods unless you're a terrorist or a crazy person. Halo, assalamualaikum sobat. Gimana kabarnya? Sehat? Kali ini saya mencoba rangkum sebuah film yang berjudul Gilbert yang dirilis tahun 2019 dan mendapatkan rating di IMDb sebesar 4,6. Film ini dibintangi oleh Alicia Rotaru dan Stephen Lodo dan disutradarai oleh Joe Giannetti. Film ini menceritakan pertarungan kecerdasan di mana seorang agen yang menyamar dan seorang ahli konspirasi. Saya ingatkan, ini adalah full spoiler. Jadi saya berharap kalian menonton film dahulu supaya tahu cerita yang sebenarnya. Karena ini cuma analisa saya saja. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah mobil melaju di tengah hutan di pedalaman Oregon. Dia bernama Tyler Crane, seorang fotografer profesional tentang burung. Ketika mobilnya tiba-tiba mogok, dia berusaha mencari pertolongan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, satu-satunya rumah yang dapat dia temukan adalah kabin terpencil dimiliki oleh orang aneh yang bernama Riyad Bishara. Seorang pria yang sangat tidak nyaman dengan membiarkan masuk ke rumahnya. Keduanya berusaha untuk mengenal satu sama lainnya. Sementara Riyad jelas memiliki rahasia dan yakin bahwa Tyler juga memiliki rahasia. Perlu kalian ketahui, Riyad ini adalah seorang ahli teori konspirasi paranoid. Jadi siapapun yang masuk ke hutan, dia mengira utusan pemerintah yang akan membunuhnya. Setelah berkenalan dan menjamu tamunya, Riyad pamit masuk ke sebuah ruangan. Karena merasa bosan, Tyler berencana mengambil tumpukan majalah di meja dapur. Saat sedang melihat-lihat, dia menemukan buku catatan milik Riyad. Karena rasa penasaran, akhirnya Tyler pun membukanya. Dan akhirnya dia tahu siapa Riyad sebenarnya. Anything interesting? No. Saat Riyad keluar dan mengecek bukunya, dia semakin yakin kalau Tyler adalah orang pemerintah yang ingin membunuhnya. Saat Riyad sedang menggali informasi tentang Tyler, tiba-tiba alarm yang ada di rumahnya berbunyi. What make you say that? You expecting someone? What do you think? Yang bertanda ada seseorang yang masuk ke pekarangan rumahnya. Yang ternyata seorang bapak-bapak tukang pos. Justru hal itu dimanfaatkan oleh Tyler untuk masuk ke ruangan rahasia milik Riyad. Dan begitu kagetnya, ternyata menemukan bahwa dia memiliki pusat data dengan telepon satelit. Singkat cerita, akhirnya Tyler tertangkap dan diikat di kursi di bawah interogasi oleh Riyad. Dia mencoba untuk memverifikasi tentang kedatangannya ke lokasinya secara acak. Dan dalam interogasi tersebut, Tyler dipaksa membuka isi kardus yang dibawa tukang pos tadi. Dan isinya ternyata hanya sebuah geometri. Up is in a T-square?
Your intel is bad. Real good. They must know I'm getting close, huh? Where are you going? Wait, don't fucking leave me here! I'm a fucking agent! Karena tidak menemukan titik terang, Riyad keluar dari ruangan tersebut. Dan akhirnya, dengan usahanya, Tyler berhasil meloloskan diri dari ikatan tersebut. Dan saat hendak melarikan diri, dia dikejutkan oleh suara dari lantai 2. Ternyata ada pria yang terkunci di sel yang dia klaim sebagai agen pemerintah yang dikirim untuk membunuh Riyad. Kita sebut saja agen pertama. Apes untuk Tyler. Saat sedang menggali informasi, dia tertangkap oleh Riyad dan dimasukkan ke bagasi mobil dengan tangan dan kaki terikat. Tiba-tiba, Riyad datang dan menyuntikkan obat penenang dan menginterogasinya kembali. Disitulah pertarungan kecerdasan antara kedua pun terjadi. Ketika Riyad mencoba menemukan apakah Tyler mengatakan yang sebenarnya atau tidak, sementara Tyler mencoba menyembunyikan alasannya sendiri untuk berada di sini. Karena tidak mendapatkan informasi, akhirnya Tyler dimasukkan ke sel bersama agen pertama. Saat mencoba mencari jalan keluar, Tyler menemukan kunci sel tersebut. Sebenarnya, agen pertama sudah diberi kunci, tapi agen pertama tidak mau keluar tanpa membawa Riyad dan memilih untuk bertahan. Akhirnya, perebutan kunci pun terjadi antara agen pertama dengan Tyler. Dan pada akhirnya, agen pertama mati karena tidak sengaja terkena benturan. Riyad yang mendengar keributan tersebut akhirnya marah dan mengambil kunci tersebut. Singkat cerita, Tyler pun bisa keluar dengan menjebol balkon rumah tersebut. Sebenarnya, Tyler adalah agen yang sangat pintar dan terlatih. Sesampainya di luar, dia melihat tukang pos tadi. Sebenarnya dia juga agen pemerintah. Akan tetapi, dia tahu bahwa agen tersebut memiliki peran ganda membunuh Tyler dan Riyad. Singkat cerita, agen yang menyamar berhasil masuk dan menembak pintu ke pusat data dan mulai menghancurkan mesin dan data. Akhirnya, mereka tertangkap dan diikat oleh agen tersebut. Akan tetapi, dengan keahliannya, Tyler lagi-lagi bisa meloloskan diri dan menyelamatkan Riyad. Dan tanpa disadari oleh Riyad, Tyler mengambil flash disk yang berisi tentang data konspirasi tersebut. Dalam pelariannya, mereka dihadang oleh 2 anak buah agen tersebut. Akhirnya baku tembak pun terjadi, di mana dimenangkan oleh Tyler dan Riyad. Saat dalam perjalanan, Riyad pun akhirnya membuka semua rahasia konspirasinya. Akan tetapi, saat dia melihat-lihat hasil foto yang ada di kamera Tyler, dia menyadari ternyata banyak foto-foto dirinya di dalamnya. Mobil pun berhenti, di mana Riyad menarik Tyler dan terjadilah perkelahian, yang dimana Riyad tertembak oleh senjatanya sendiri dan Tyler membuang tubuh Riyad yang sekarat di sini. Dan akhirnya film pun selesai. Sedikit informasi tambahan, Riyad sebenarnya adalah mantan anggota marinir yang dipecat, sedangkan kakaknya adalah pengkhianat yang mati tertembak juga, serta adiknya yang saat ini berada di penjara. Mereka semua itu bekerja sama dengan NSA membuat konspirasi. Oke, segitu pembahasan film dari saya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan mungkin kurang bisa dipahami tentang alur ceritanya. Saya minta maaf. Kita perbaiki lagi sebisa mungkin. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.